Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sudah tinggal hitungan bulan, pesta demokrasi 5 tahunan akan berlangsung. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024, pemilu serentak akan dilaksanakan untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD, hingga DPD. Namun, tingginya iklim perpolitikan di Indonesia membuat potensi kecurangan bisa saja akan terjadi di pemilu 2024. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Kondisi ini tentunya harus disikapi serius, mengingat pemilu adalah taruhan bagi masa depan bangsa Indonesia. Pemilu adalah mekanisme yang telah disepakatin bersama sebagai upaya melakukan penggiliran kekuasaan agar ia tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Namun demikian, dalam sistem yang demikian pun masih kerap terjadi kondisi yang dinilai tidak fair dan perilaku yang menyeleweng. Selamat malam pemirsa, pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk berdemokrasi. Namun menjelang berlangsungnya pemilu 2024, suhu politik sudah mulai memanas. Apalagi dengan munculnya isu pemilu ditunda, berkembangnya praktek money politik, meningkatnya manuver pejabat publik demi kepentingan kelompok, hingga kampanye negatif untuk menjatuhkan lawan politik sehingga dapat menjadi ancaman bagi terlaksananya pesta demokrasi 2024 yang jujur dan adil. Lantas bagaimana menjaga integritas pesta demokrasi guna mensukseskan pemilu 2024? Kita akan membahasnya di Visi Negarawan malam ini menuju pemilu 2024 jujur dan adil bersama saya Vera Bahaswan. Dan malam ini sudah hadir bersama saya ada dua narasumber, Mas Hendri Budi Satrio, pengamat politik, dan Romo Beni Susetyo, Doktor Ilmu Komunikasi Politik. Selamat malam Romo Beni, Mas Hensat, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di Visi Negarawan. Sebelum kita membahas tema kita malam hari ini menuju pemilu 2024 jujur dan adil, kita simak terlebih dahulu yaitu pidato politik dari Surya Paloh berikut ini. Pemilu adalah mekanisme yang telah disepakatin bersama sebagai upaya melakukan penggiliran kekuasaan agar ia tidak menjadi monopoli satu pihak atau satu kelompok politik semata. Ia juga menjadi ruang agar koreksi selalu terjadi. Setiap penggunaan kekuasaan menjadi agar lebih baik dari waktu ke waktu. Namun demikian, dalam sistem yang demikian pun masih kerap terjadi kondisi yang dinilai tidak fair dan perilaku yang menyeleweng. Kondisi yang tidak fair merujuk pada adanya berbagai ketentuan yang membuat pihak-pihak tertentu tetap tidak bisa terlibat dalam kompetisi demokrasi. Tentu yang dimaksud ketentuan di sini adalah ketentuan yang menyalahi prinsip demokrasi itu sendiri. Sebagai misal, hak mencalonkan diri sebagai presiden adalah hak seluruh warga negara. Namun realita politik yang ada membuatnya eksklusif sedemikian rupa. Hanya bagi kalangan tertentu saja yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden misalnya. Katakanlah ketua umum partai, pejabat publik, menteri, kalangan berduit, kepala daerah, dan seterusnya. Dalam hal ini, sebuah cara konvensi adalah salah satu dari upaya demokratisasi dan modernisasi hal tersebut. Ia menjadi cara untuk mensiasati agar kesempatan menjadi lebih terbuka dan lebih luas seluas-luasnya
bagi semua kalangan yang merasa mampu menjadi calon pemimpin di negeri ini. Baik pemirsa dan bapak-bapak di studio, tadi kita sudah simak pidato dari Surya Paloh. Ada poin yang dapat saya highlight tadi, hak mencalonkan diri sebagai presiden dibuat eksklusif hanya bagi kalangan tertentu saja. Pertanyaannya Romo, apakah benar realita politiknya demikian Romo? Ya itu kan kesalahan partai politik. Karena kan mereka kemarin menetapkan sebuah suatu undang-undang dan peraturan 20% kan. Mekanismenya dibuat demikian. Sehingga itu kan, wajar eksklusif. Wajar akhirnya terjadi, tidak semua orang bisa menyalonkan diri. Hanya ada dukungan partai dan gabungan partai. Jadi kalau kita mempersalahkan, ya kenapa undang-undang itu dibuat? Jadi ini yang saya orang mengatakan sebenarnya siapa yang menciptakan? Ya partai politik. Jadi kalau itu jangan mengeluh menurut saya ya. Justru sekarang yang harus kita perbaiki adalah kita ini kan bangsa yang terdiri dari 714 suku etnis. Luasnya itu luar biasa. Jadi biaya politik itu pasti tinggi? Iya. Karena dari Sabang sampai Maroke itu berapa biayanya? Maka akhirnya partai politik realistis. Mencari yang populer, yang dikenal publik, dan yang menjadi figur. Itu konsekuensinya. Konsekuensi mengikuti maunya publik, begitu maksudnya Romo? Akhirnya terjadi. Kalau enggak ratingnya rendah, siapa yang milih? Yang kedua, mau tidak mau jujur lah, tergantung lembaga survei kan. Lalu lembaga survei di kita kan nggak ada independen. Yang tidak dibiayai oleh publik. Iya, Romo, tapi bukankah partai politik juga harusnya berperan dong untuk mencerdaskan pemilihnya, persoalan kita, partai-partai politik tidak pernah membuat pendidikan politik untuk publik. Mengapa? Partai politik pragmatisme. Ya karena partai politik itu akhirnya tergantung bahwa dia cari figur yang populer supaya dapat kursi. Karena untuk tembus 4% gak gampang. Lah inilah persoalan kita, sehingga mungkin sistem pemilu kita ya perlu kita refleksi kembali. Cocok nggak dengan kita? Dulu idenya Soekarno-Hatta kita punya sistem tersendiri. Lah sistem tersendiri itu dulu yang dilakukan hanya cara pelakunya itu ada kekuatan mayoritas tunggal. Sehingga semua itu dipilih bukan oleh rakyat. Kemudian kita belajar dari situ, dikoreksi. Muncullah sistem demokrasi. Tapi demokrasi kita ya hampir sama. Demokrasi yang mengandalkan pada kekuatan personal. Kekuatan personal itu tergantung juga kapital. Jadi kalau orang mau nyalon anggota DPRD RI, nggak mungkin kalau minimal dia harus punya 5 miliar, itu pun kurang. Loh iya benar, karena gini loh, di kenyataan jujur ada kegiatan-kegiatan dengan jumlah dapil yang segitu banyaknya, itu memang mahal biayanya. Maka harus ada kajian-kajian yang memang ilmiah, dan kajian itu dengan kepala dingin, duduk bareng, mari kita menata ulang kembali apakah sistem ini cocok atau tidak. Menata ulang kembali. Sampai di situ Romo, saya ingin juga tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat setuju tidak yang disampaikan oleh Romo tadi bahwa eksklusivitas mencalonkan diri sebagai presiden itu memang sedemikian rupa dibuat eksklusif karena ya tadi kondisinya secara mekanisme dan juga adanya keharusan gitu ya, realita memang harus ada partai politik yang mendukung, tidak bisa mencalonkan sendirian, jadi wajar ketika eksklusif. Itu tadi yang disampaikan oleh Romo. Kalau Mas Hensat gimana menilainya? Ya eksklusif itu dalam artian tiket memang dipegang oleh partai politik. Sehingga memang terserah partai politik mengeluarkannya untuk siapa. Jadi kalau mungkin yang dimaksud eksklusif itu Romo, ya memang demikian. Hanya saja sebetulnya ada mekanisme partai politik untuk bisa mencalonkan siapa saja. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang, sebetulnya partai politik boleh mencalonkan siapa saja. Tidak hanya dari kalangan elit. Tidak hanya dari kalangan elit, dan harusnya bila itu sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, itu tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dicegah, dan harus didukung demi undang-undang dan masa depan bangsa. Jadi saya menangkap yang dimaksud Romo itu betul juga. Jadi eksklusivitas, kemudian tidak ingin kehilangan suara threshold dari partai politik sehingga membuat dia mendukung seseorang yang sudah populer gitu ya. Nah,
Ini salah tidak? Tidak juga, tidak salah juga. Hanya memang tadi kalau eksklusivitas yang dimaksud Romo adalah hanya partai politik yang bisa mencalonkan calon presiden, ya memang aturannya begitu. Yang buat juga partai politik sendiri. Bahkan hak prerogatif pada ketua umum, ya, biasanya ada gitu. Yang begitu. Dan kalau tapi eksklusif ini tidak diartikan hanya orang-orang tertentu yang boleh mencalonkan. Tapi memang kalau tadi kita lihat dari bahasa Pak Surya Paloh di pidatonya, dia menginginkan mekanisme memang yang mempersilahkan siapapun bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dan bisa dicalonkan oleh partai politik. Ya. Nah, begitu bisa dicalonkan oleh partai politik, ini memang seharusnya tidak dicegah, tidak dihalang-halangi, tapi justru didukung oleh perundang-undangan, oleh rakyat Indonesia dan bahkan oleh elit partai serta penguasa, karena memang demi undang-undang selama dia tidak melanggar maka harus didukung gitu kira-kira Vera. Oke, harusnya memang tidak ada yang dicegah dan dihalang-halangi. Tapi kalau melihat realitanya sekarang memang tidak ada yang dihalang-halangi ataupun dicegah, Mas Hensat? Saya rasa tidak ada yang dihalang-halangi ya. Kenapa? Karena per hari ini mungkin hanya Pak Prabowo yang belum pasti bisa mencalonkan diri karena thresholdnya belum lengkap. Tapi Anies Baswedan sudah lengkap, kemudian Ganjar Pranowo juga sudah lengkap. Pak Prabowo belum. Saya juga sebetulnya bukan bingung ya, tapi terus bertanya-tanya kenapa kemudian Pak Prabowo tidak langsung ijab kabul saja dengan Caimin sehingga PKB dan Gerindra itu melengkapi threshold itu. Tapi sampai hari ini belum. Makanya saya sering menyebut itu Pak Prabowo dalam kondisi MIJ ya, menunggu instruksi Jokowi gitu. Nah, ini sampai kapan dia akan jadi MIJ gitu? Apakah dia sebagai ketua partai politik tidak berani untuk independen atau tidak, kan ya kita belum tahu juga. Mungkin juga Pak Prabowo menunggu tuah dari Pak Jokowi, mungkin itu ya. Tapi jangan lupa ada sebuah kondisi yang memungkinkan Pak Prabowo benar-benar sendiri. Kalau kemudian Pak Jokowi sekali lagi berikrar bahwa dia tegak lurus kepada Ibu Mega dan mendukung Ganjar, bisa jadi partai-partai politik yang berada di koalisi pemerintahan yang belum memiliki calon presiden diajak serta untuk bergabung mendukung Ganjar Pranowo. Sebagai petugas partai PDI Perjuangan, saya rasa Pak Jokowi boleh melakukan itu, bisa melakukan itu, dan mungkin partainya juga mengharuskan untuk itu. Tapi kalau melihat Pak Prabowo kan bacaan secara surveinya mungkin memang belum fix ke Caimin, karena secara survei Caimin masih rendah, sehingga mungkin saya dikasih ke yang lain dong. Enggak, sebetulnya begini, kalau dari hasil survei Kedai Kopi misalnya, kebutuhan Gerindra kepada PKB itu tinggi sekali, terutama untuk mengamankan Jawa Timur. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat satu persatu, kita sebut misalnya dengan Pak Erick Thohir atau Ibu Khofifah atau brand lama Prabowo Sandi gitu ya, Caimin ini sebetulnya tidak terlalu ketinggalan jauh. Gitu. Jadi artinya pemilih Indonesia itu masih terkonsentrasi untuk memilih presiden sebetulnya. Kehadiran cawapres jelas menambah daya dobrak atau daya elektabilitas itu. Tapi kalau kemudian kita di pagi hari menyatakan bahwa Caimin pasti kalah bila atau Prabowo Caimin ini pasti kalah bila kemudian diadu, wah ini menurut saya terlalu pagi dan terlalu dini kita bicara seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Secara sejarah dan fakta, PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, di bawah Caimin, yang pertama selalu menjadi partai terbesar dengan basis massa Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua selalu di atas partai-partai tengah. Jadi artinya jangan dianggap remeh Caimin. Ini menarik, diskusi kita semakin hangat, tapi kita lanjutkan Visi Negarawan usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan. Kita lanjutkan perbincangan Mas Hensat dan juga Romo Beni. Saya ingin ke Romo Beni. Romo Beni, kalau kita melihat begitu ya kondisi persiapan menuju Pilpres 2020 atau Pemilu 2024 ini kan kurang lebih tinggal 6 bulan lagi. Tapi bagaimana melihat kesiapan dari partai politiknya, dari bakal calonnya,
kemudian juga dari kesiapan masyarakatnya, serta penyelenggara pemilunya. Apakah sudah sesuai dengan prinsip berdemokrasi kita, Romo? Ya kalau lihat rakyat itu siap. Jadi kalau kita melihat proses pemilu ya, mulai setelah Orde Baru jatuh itu, apa sih yang nggak siap rakyat? Rakyat kita itu matang dalam demokrasi. Sehingga rakyat itu akhirnya memiliki kedaulatannya. Lah, partai-partai politik itu ya dipaksa harus siap menghadapi ini. Karena apa? Pemilu kita itu adalah pemilu yang terberat dan tersulit sebenarnya. Karena kenapa tuh, Romo? Ya karena pertama menyangkut biayanya besar, kedua menyangkut wilayahnya luas, dan pertarungan internal di partai-partai politik luar biasa untuk merebut kursi baik anggota DPR RI, DPR provinsi, dan DPR daerah. Itu pertarungan di dalamnya kuat. Sehingga masing-masing berlomba merebut kursi itu dengan segala jeripayanya, bahkan mereka rela habis-habisan. Habis-habisan untuk mendapatkan nomor kursi. Nomor kursi. Maka nanti setelah selesai pemilu banyak caleg-caleg yang stres, banyak caleg-caleg yang sakit jiwa. Karena itu, jadi ini sebuah dampak ya bahwa pemilu kita ini memang penuh kompetisi. Jadi dalam kompetisi itu baik teman satu partai aja bisa saling menggilas. Jadi terjadi kanibalisasi. Lah inilah demokrasi kita, tapi rakyatnya mateng kok. Matengnya dalam pertama, kita itu dalam sejarah demokrasi tidak pernah berdarah loh. Dan ini harus kita akui, dari demokrasi itu aja jangan dilihat pemerintah, yaitu bahwa demokrasi itu partisipasi publik. Tapi 2019 sempat ada kericuhan. Ya kericuhan, tapi kan tidak sampai berdarah-darah. Tidak sampai membawa bangsa ini hancur. Kericuhan kan bisa diselesaikan. Artinya kita harus melihat kematangan demokrasi itu. Dan kedewasaan politik para elit juga yang ya, akhirnya bersatu gini, kalau kemudian meredam masyarakat. Kalau elit itu provokasi untuk mencari suara dengan menggunakan isu sara, itu pasti terjadi. Tapi kan rakyat juga tidak mudah tergoda. Jadi rakyat kita itu belajar loh. Ingat nggak kasus Jakarta? Nggak, setelah itu kan ada pemilu juga aman damai. Artinya rakyat itu memiliki yang saya sebut kematangan dalam demokrasi, dan rakyat itu bisa memilah-milah. Dan itulah yang sebenarnya menjadi aset bangsa kita. Sehingga saya itu optimis kok, pemilu itu meskipun siap dan tidak siap, rakyatnya siap. Rakyatnya kedua, siap, rakyatnya matang gitu ya. Dan rakyat itu pengawas loh. Apalagi anak-anak muda yang jago IT, jago netizen. Itu kan juga mereka memantau. Maka nanti akan muncul pemantau-pemantau independen. Saya mengalami dulu waktu zaman itu Orde Baru ya, setelah itu tumbang. Kemudian muncul waktu itu kita membuat satu KIP swasta. Pemantau independen. Itu masyarakat itu tidak ada yang mengorganisasi, biayanya patungan, masih kita mahasiswa dulu, jalan itu. Dan itu dilakukan dengan kegembiraan. Lah, rakyat ini punya mekanisme yang menurut saya kecerdasan yang luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan pemilu akan curang, pemilu itu akan berdarah, pemilu itu akan konflik, saya melihat enggak. Saya Romo tidak melihat demikian, tapi kalau Mas Hensat gimana? Melihat ada potensi kecurangan yang samakah misalnya terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya, 2019 saja kita lihat begitu, dibandingkan dengan 2024, potensi kecurangan yang sama apakah akan terjadi lagi, Mas Hensat? Saya nggak tahu kalau 2019 ada kecurangan. Ada emang. Nggak tahu, maksud saya itu kan tadi apakah akan ada potensi kecurangan seperti 2019? Itu kan artinya memang sudah pernah terdeklar ada kecurangan. Saya nggak tahu kalau ada sehingga kecurangan. Dibawa ke MK pada saat itu. Oh nggak, kalau ke MK kan itu adalah mekanisme demokrasi yang terjadi. Jadi artinya kalau ada yang nggak puas boleh ke MK. Jadi bukan berarti kita ketok palu bahwa ada kecurangan gitu. Tapi gini ya, tadi menarik. Ini judulnya supaya menarik banget nih, jujur dan adil. Saya juga belum lahir waktu itu, tapi tahun 71 Mokhtar Embut itu sudah menciptakan sebuah lagu yang harusnya itu bisa kita pakai tuh per hari ini. Karena liriknya itu, pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira, hak demokrasi Pancasila, hikmat Indonesia merdeka, pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya. Nah itulah pengemban amanat yang setia dan lain-lain. Jadi maksud saya, semangat pemilu itu sudah dididik rakyat Indonesia dari sejak lama. Sehingga kalau ini judul yang luar biasa yang disampaikan oleh
Metro TV hari ini namanya juga visi negarawan, pemilu 2024 jujur dan adil itu memang sangat bisa dihadirkan dengan 3 catatan. Yang pertama, rakyat memang harus menyambut riang gembira. Yang kedua, partai politik memang menyajikan pemimpin-pemimpin atau calon-calon presiden yang diinginkan oleh rakyat. Yang ketiga ini penting nih Romo. Iya. Presiden Joko Widodo dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, 80% ya. hampir 80%, di kedai kopi 77,1%. Yang lain-lain ada yang 80% Romo. Iya, ini betul. approval rate-nya tinggi sekali. Ini akan luar biasa bila ditutup dengan implementasi demokrasi dalam pemilu yang jujur dan adil. Ya. Kalau 3 hal itu tadi terjadi, rakyat yang gembira, partai politik menyajikan pemimpin yang memang dipilih oleh rakyat atau people championnya rakyat. Kemudian yang ketiga, Pak Jokowi memanfaatkan approval rate-nya dengan implementasi demokrasi sebagai penutup kekuasaan dia. Ini luar biasa. Artinya apa? Silakan cawe-cawe. Kan Pak Jokowi bilang ini demi kepentingan bangsa. Ya cawe-cawenya itu adalah memanfaatkan approval rate-nya untuk menghadirkan demokrasi yang luar biasa. Jadi jangan kemudian misalnya saat ini ada persepsi Pak Jokowi seperti menunggang kuda. Ada juga persepsi Pak Jokowi nampaknya ingin sekali bermain-main dengan banteng misalnya. Kemudian ada persepsi juga Pak Jokowi nampaknya menghindari salah satu calon misalnya. Itu kan persepsi semua. Yang sebetulnya kita juga tidak boleh mengungkapkan karena kita harus yakin Presiden Joko Widodo punya rencana yang tidak akan menghancurkan Indonesia. Jadi cawe-cawe tidak apa untuk kebaikan bangsa begitu ya, Mas Dengan Hensat? alasan yang tadi. Dengan tingkat approval rate-nya harusnya dia bisa tuh. Ini loh. Kan Anda sudah menyatakan puas nih dengan pemerintahan saya. Ini pemilu saya tutup lagi supaya Anda lebih puas. Saya hanya akan cawe-cawe untuk mengawasi KPU, mengawasi Bawaslu supaya pemilunya jujur dan adil. Jadi bukan cawe-cawe yang dimaksud dengan mendukung atau mendorong atau mengendorse, mengangkat-ngangkat, kalau bahasa Jawanya itu mengambung-ambungkan salah satu calon misalnya. Jadi walaupun nama kuda atau nama banteng, manapun itu yang penting untuk kebaikan bangsa tadi disampaikan oleh Mas Hensat ya. Mas Hensat, kalau kita lihat nanti pemilih di 2024 ini mayoritas 53 sampai dengan 55% itu pemilihnya adalah anak muda gitu ya, mau itu milenial ataupun juga sampai dengan Gen Z. Nah, pertanyaannya saat ini kan tentu sosial media begitu gencar, banyak juga bertumbuhan buzzer politik jelang pemilu ini begitu ya. Padahal untuk proses pendaftaran saja belum berlangsung, tapi buzzer-buzzer sudah semakin masif. Bagaimana sebetulnya untuk peran dari anak muda itu sendiri, Mas Hensat? Tapi kita lihat dulu grafis berikut ini ya. Jadi ada grafis, coba kita tampilkan dulu grafis berikut ini. Nah, ini adalah hoax terkait pemilu 2019. Ini kekuatan sosial media sangat bergantung. Jadi ada 25 hoax itu di Agustus 2018. Kemudian Desember 2018 naik 3 kali lipat menjadi 75 hoax. Kemudian sampai dengan pemungutan suara sudah berlangsung pun, karena pada 2019 itu pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019. Tapi pada 25 April itu sampai dengan 421 hoax yang tercipta di social media. Ini sumbernya dari Kemenkominfo tahun 2019. Nah, pertanyaan saya menyangkut yang tadi Mas Hensat. Jadi bagaimana sebetulnya peran dari anak muda? Ini kan sebagai pemilih pemula begitu ya. Mereka mengkonsumsi sekali dengan berbagai macam berita di sosial media. Bagaimana untuk bisa menghalau atau paling tidak meminimalisir lah pengaruh-pengaruh hoax yang bertebaran oleh buzzer-buzzer itu? Ya, pemilih pemula itu ada yang anak muda tapi ada juga yang sudah senior tuh. Mau saya gini, pensiunan TNI Polri itu juga pemilih pemula tuh. Baru pertama kali milih kan, dia sebelumnya nggak boleh milih tuh. Jadi itu ada 2 tuh, tapi kita bicarakan yang anak muda. Yang mayoritas lah ya, 53 sampai 55%. Mereka sudah mengerti kira-kira hoax itu yang mana yang hoax, mana yang tidak. Hoax itu biasanya kan nggak masuk akal. Dan biasanya juga menyerang pribadi-pribadi tertentu. Dan sebetulnya dengan teknologi yang ada sekarang, AI misalnya, itu menjadi lebih berbahaya tuh. Hoax-hoax itu bertebaran. Kenapa? Karena bisa saja nanti misalnya ada mukanya Pak Jokowi atau mukanya Pak Maruf Amin atau mukanya Anies Baswedan, mukanya Ganjar Pranowo, mukanya Prabowo Subianto berbicara sesuatu. Tapi padahal bukan dia yang bicara tuh. AI. Jadi teknologi AI ini berbahaya juga buat hoax. Nah, menurut saya
selama ini pemerintah itu hanya konsentrasi ke buzzer tadi. Pemerintah dalam artian penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu hanya berkonsentrasi pada buzzer saja. Nah ini cawe-cawe yang dibutuhkan oleh seorang Jokowi ini ke sini juga. Jadi coba mulailah ditindak pendana buzzernya. Ya, betul. Selama ini yang ditangkap itu kan, atau yang kelihatan melanggar UU ITE, itu hanya pengguna saja, pengguna keuangan dari pendana untuk menjadi buzzer gitu. Buzzer sekali-sekali diungkap itu nggak akan terjadi. Tapi percayalah, anak muda itu lebih kritis dari kita. Sumber pendananya ya? Sumber pendananya belum pernah dikejar tuh. Harusnya dari sekarang ini, kan Mas Budi Ari baru saja diangkat sebagai Menkominfo. Menurut saya bukan hanya judi online yang harus diberantas, tapi para pendana buzzer tuh harus diberantas sehingga buzzer-buzzernya nggak ada. Tapi percayalah, saya sih percaya dengan kekuatan anak-anak muda ya. Mereka ini lebih memahami sosial media dibandingkan kita gitu ya. Dan ini penting juga saya ungkapkan, hasil disertasi doktoral saya itu mengungkapkan bahwa aktivitas media sosial tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas. Jadi kalau ada calon-calon presiden, partai-partai politik yang terlalu fokus nih dengan aktivitas media sosial, mungkin mereka populer, tapi belum tentu dipilih. Jadi berhati-hati juga. Dan ingat, kalau hoax terjadi, itu harusnya yang mau mendanai hoax itu terjadi, mengerti bahwa dari hoax Anda itu Indonesia bisa pecah. Jadi jangan sampai gara-gara kelincahan jempol Anda, Indonesia ini menjadi terpecah-pecah. Harusnya sih tidak terjadi. Dan saya yakin sekali Menkominfo dan kemudian KPU memperhatikan itu. Nah, memang ya gini Romo ya, terkadang ada juga yang bermain hoax ini, ada dua tipe menurut saya. Yang pertama adalah yang nggak ngerti dampaknya, jadi dia hanya eksistensi aja. Betul. Gitu, yang penting ngetop. Begitu ternyata heboh, pusing sendiri ya. Nah yang bahaya ini yang jenis kedua, yang sudah memiliki skenario besar memainkan hoax. Ini bahaya dan harus segera sudah sangat sistematis dan terstruktur begitu ya. Betul untuk sekali merencanakan pembuatan hoax itu. Tapi saya ingin dengarkan bagaimana pendapat dari Romo Beni. Usai jeda Romo, kita harus break dulu sejenak, sabar Romo. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Saya ingin ke Romo Beni. Romo tadi sempat terpotong gitu ya, ingin menyampaikan terkait dengan menyikapi hoax dan buzzer agar tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan, khususnya bagi para pemilih pemula nih Romo. Menurut saya justru potensi para pemilih pemula itu harusnya oleh KPU dan Bawaslu itu dikapitalisasi. Ini menjadi modal kekuatan. Jadi kalau mereka itu mendapatkan pendidikan politik yang baik, mereka itu diajak oleh KPU dan Bawaslu dalam arti sosialisasi untuk mengatakan pemilu yang harus cerdas, pemilu harus smart, pemilu tidak penuh, dia harus jujur, integritas. Literasi digitalnya ya? Itu, dan itu kekuatan mereka, karena mereka kan anak-anak yang aktif dalam dunia era digital sosial media. Jadi menurut saya harusnya mereka dirangkul, diajak, dilibatkan, dan mereka harusnya mendapat pendidikan politik yang harusnya difasilitasi oleh KPU dan Bawaslu. Kedua, anak-anak ini juga aktif dalam media itu menjadi apa? Menjadi komunitas pemutus kata bukan pengiyak kata. Sehingga begitu hoax muncul, mereka akan rame-rame. Untuk apa? Meluruskan itu. Sebenarnya ini kan anak-anak menjadi anak-anak yang kritis, anak-anak yang memiliki kreativitas, inovasi, dan kadang-kadang bahasa mereka itu bahasanya keren loh. Dan untuk mereka cukup efektif kalau itu dijadikan oleh KPU dan Bawaslu menjadi duta. Jadi duta-duta pemilu damai. Dan ini duta pemilu damai. Iya, jadi potensi besar. Generasi Gen Z nih ya. Iya, Gen Z. Jadi kalau mereka dilibatkan, wah mereka itu akan bahagia dan mereka akan aktif mengajak teman-temannya. Biayanya lebih murah, sosialisasi menggunakan mereka. Karena pemilih ke depan itu kan kebanyakan mereka. Jadi menurut saya justru
baiklah anak-anak muda pemula itu juga dirangkul oleh partai politik. Bahwa bagaimanapun anak-anak muda itu harus didengar lah, aspirasinya apa sih. Jangan sampai diberikan peran juga gitu dan ya. diberikan tepat, karena itu zamannya mereka kok. Jadi ini kan ada kesalahan paradigma ya. Kadang-kadang kita tidak mendengar loh, kebutuhan mereka apa terhadap pemimpinnya sih. Jadi jangan sampai prosesnya itu monolog, tidak dialogis. Yang terjadi kan monolog. Jadi masing-masing yang namanya calon presiden itu asik dengan dirinya, tapi dia tidak paham tentang realita kekinian anak-anak generasi X dan Z. Walaupun itu dikatakan pemula, tapi sebetulnya sudah memiliki kedewasaan politik atau sudah, karena mereka dengan cerdas ya menggunakan gadget. Untuk apa? Mereka belajar. Jadi kita pembelajaran jadi itu daya kan kritisnya. daya kritis itu didapat. Jadi kalau anak-anak pemula itu paling nggak suka apa sih? Kalau orang penuh kepura-puraan, kalau orang tidak hanya jujur, pencitraan saja di kalau media orang sosial tidak gitu ya. jujur. Kedua, anak-anak ini kritis untuk membedakan, dan mereka tahu mana yang baik dan mana buruk. Jangan dikira mereka nggak tahu. Memang anak-anak sekarang ini dianggap cuek ya, tapi mereka itu anak-anak yang aktif mencari informasi. Bahkan mereka tahu rekam jejaknya semua calon itu. Jangan lebih detail dan mengamati ternyata ya, lebih gitu ya, Romo. Oke. Karena kesadaran ini menjadi kesadaran mereka loh. Dunia digital ini nggak bisa dimanipulasi kok rekam jejaknya. Jadi jangan kita ini menganggap mereka itu anak baru sore. Itu yang paling bahaya. Itu. Anak senja, Romo. Anak senja, betul. Baik, Romo Beni dan juga Mas Hensat, dalam demokrasi elektoral atau pemilu itu semangat dan komitmen harus ditumbuh kembangkan pada elit dan juga masanya. Tadi ya kita berbicara soal masa atau pemilihnya, yaitu adanya sikap kesatria. Nah, sikap untuk siap menang dan juga siap kalah. Sikap ini yang terus juga diingatkan oleh Surya Paloh dalam merawat demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Berikut kita simak cuplikan pidatonya berikut ini. Spirit inilah yang saya harapkan ada di diri saudara semuanya. Jiwa kesatria, berani berkompetisi, artinya berani menang dan berani untuk kalah. Bagaimana kita mau katakan siap berkompetisi? Siap hanya untuk menang, tapi tidak siap untuk kalah. Mau maju sebagai calon gubernur, itu artinya siap menang, siap, bagus. Mau jadi calon wali kota, siap menang, bagus. Mau jadi calon anggota DPR RI, siap menang, baru kita punya modal. Kalau kesiapan diri saja kita tidak miliki untuk siap menang dan siap kalah, sebenarnya kita tidak layak untuk bertanding. Itu pasti tidak layak. Disinilah saya memperingatkan saudara semuanya. Sing-singkan lengan baju. Ikat tali pinggang erat-erat. Tancapkan semangat. Katakan dalam dirimu, ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ku panjatkan niat baikku untuk sesuatu yang berarti bagi bangsaku. Poin penting yang bisa saya highlight tadi dari pidato Pak Surya adalah bahwa harus memiliki jiwa kesatria jika ingin mengikuti kontestasi pemilu. Namun pada faktanya seringkali menghalalkan segala cara untuk menang. Apakah kondisi ini sebetulnya bisa diantisipasi oleh penyelenggara pemilunya, Mas Hensat? Ya, sangat bisa ya. Dengan dari sekarang memberikan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang bisa menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Kalau kita lihat kan sebetulnya dari pemilu ke pemilu itu pasti perdebatannya ada di data pemilih, kemudian distribusi kertas suara, kemudian yang paling penting nih, pemilu itu di Indonesia itu kan bukan ditentukan oleh rakyat pemenangnya, ditentukan oleh yang menghitung. Nah, yang menghitung ini harus benar-benar punya visi negarawan. Nah, kalau mau punya visi negarawan, itu tadi pidatonya Pak Surya Paloh itu luar biasa. Dia itu salah satu negarawan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga mungkin menurut saya KPU itu perlu juga bertandang ke sejumlah negarawan, ya, untuk juga mendapatkan masukan-masukan kritis tentang penyelenggaraan pemilu.
Walaupun banyak negarawan yang memiliki partai politik, tapi itu bukan alasan bagi KPU untuk tidak berbicara dengan para negarawan yang kita punya. Karena kalau kemudian yang berhitung ini sedikit saja menginginkan Indonesia ini kacau balau, maka dia bisa berbuat apapun dengan apa yang menjadi tanggung jawab dia sebetulnya. Berhitung ini luar biasa. Menghitung itu luar biasa. Apalagi kalau saya tidak salah, ini tolong di cross check, di undang-undang pemilu kita itu yang menentukan masih hitungan manual. Iya. Nah, hitungan itu. akhir. Hitungan akhir yang dianggap manual. sah. Ya, dan manual ini kan dari TPS ke TPS, TPS naik kecamatan, kecamatan naik kabupaten kota dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang berhitung ini sebetulnya harus memiliki visi kenegarawanan. Yang berhitung dan proses distribusinya. Ya, kira-kira begitulah. Sehingga kalau tadi ditanya apakah bisa dicegah ya kecurangan-kecurangan itu atau gagalan-gagalan pemilu, bisa sekali. Dan sekali lagi saya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Di isu bagaimana implementasi demokrasi, Pak Jokowi harus cawe-cawe. Tapi kalau untuk menentukan siapa calon presiden, saya sarankan sebaiknya tidak dilakukan oleh Jokowi sebagai seorang presiden. Tapi kalau Jokowi sebagai Jokowi ya boleh ya, namanya juga warga negara. Tapi kan tetap aja jabatan itu kan nempel ya, apalagi sebagai kepala negara. Tetap aja lembaga negara begitu kan, simbol negara. Oke, saya ingin ke Romo. Romo, jadi kalau menyangkut soal jiwa kesatria harus siap, menang ataupun kalah, tidak menghalalkan segala cara. Apakah memang itu tanggung jawabnya di penyelenggara pemilu dan bisa mengantisipasinya? Ya, dua pihak ya, penyelenggara pemilu dan juga para peserta pemilu. Dua pihak. Maka mereka harus punya mental sang juara. Mental sang juara itu adalah bertanding dengan segala kekuatannya, dengan segala strateginya, tetapi dia siap menerima kekalahan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana penyelenggara pemilu itu memiliki yang disebut tidak hanya jiwa negarawan, tapi memiliki pengetahuan takut akan Tuhan. Untuk melakukan, kalau dia memanipulasi angka, berarti dia menghancurkan bangsanya. Karena tinggal nambah angka itu. Nambah misalnya dapat 10 ditambah 2, itu udah berapa? Lah ini yang butuh orang-orang yang berjiwa negarawan dan mentalnya juara. Jadi mental juara itu tidak mudah disogok, tidak mudah dipengaruhi. Karena itu perebutan adil gitu ya? Kan, perebutan namanya nanti kursi itu akan terjadi. Misalnya partai-partai yang tidak lolos, suaranya mau kemana? Itu biasanya ada yang namanya transaksi. Itu ada marketnya. Paham itu kan, sekali ya Romo ya, ada marketnya. Ada risetnya kan itu. Tapi itu terjadi karena apa? Karena mereka mengembalikan ongkos biaya politik. Jadi itu ada yang bagaimana itu dicegah? Maka harusnya transparansi itu dibuka. Jadi pemantau media itu harus 24 jam mantau. Sehingga kecurangan-kecurangan itu harusnya diberitakan dan juga masyarakat publik itu ikut mengawasi. Lah di sini persoalannya kotak suara ini. Kan kotak itu kan dibawa kan dari misalnya kelurahan, di kecamatan, dihitung lagi di kabupaten atau kota madya kan. Lah yang rawan adalah ketika proses penghitungan suara itu. Dan ini memang harusnya bagaimana pengawas pemilu itu diperketat. Lah di sini kita butuh yang namanya sebuah energi tambahan loh. Maka untuk peserta pemilu ini ya pertama-tama ya kesehatan jiwa dan mentalnya. Karena capek loh itu. Bayangin loh. Kemarin banyak yang wafat meninggal. Bayangkan ini pilihan kita harapkan tidak terjadi di 2024 gitu ya. Serentak loh, mulai dari pilihan presiden, gubernur, bebannya bupati, lebih wali besar. Kota, lebih besar. Jadi kita juga harus menghitung betul. Maka harus ada menurut saya pengawasan yang melekat, tetapi ini juga harus dikampanyekan ke publik supaya masyarakat itu mengawasi. Masyarakat turut terlibat mengawasi. Dan itu pernah terjadi kok. Pada waktu spontan masyarakat ketika tumbang Orde Baru, kemudian pemilu langsung. Partisipasi masyarakat luar biasa. Maka lembaga-lembaga kampus harus menyiapkan relawan-relawan kampus untuk mengawasi ini. Sehingga nanti kecurangan itu bisa dicegah dengan rupa dan juga kesalahan dalam hal penghitungan suara. Itu rawan. Karena
mau tidak mau terjadi. Kecuali sistem vote-nya pakai teknologi ya. Baik, ada keterlibatan masyarakat. Tapi kalau dari sisi peserta pemilunya tadi apa, Romo? Ya kalau peserta pemilu ya mau tidak mau harus mengakui dong. Kalau kalah fair, langsung seperti dulu zaman Poke ya. Kalah dengan Pak Jokowi, Poke langsung mengatakan memberi selamat. Ini budaya ini yang harus dibangun. Jangan kalah kemudian bikin suatu drama, kemudian membuat tontonan dan tidak menerima kekalahan itu. Terus jadi menteri. Jadi menteri. Itu kan nggak boleh lagi gitu kan loh. Deal politiknya. Maka ke depan kita berharap pemilu ini harus budayanya satria. Budaya satria itu adalah orang yang berani mengakui kekalahannya dan tidak ada dendam. Oke, jiwa kesatria siap menang, siap kalah. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetap bersama kami di Visi Negarawan. Anda kembali bersama kami di Visi Negarawan menuju pemilu 2024 jujur dan adil. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke Mas Hensat kalau begitu. Tadi Romo sudah begitu ya. Nah Mas Hensat, kalau kedewasaan politik itu harus ada dari sisi peserta pemilunya, jiwa kesatria, siap menang, siap kalah. Penyelenggara pemilunya juga harus disiapkan, bagaimana melibatkan masyarakat. Tapi partai politiknya bagaimana Mas Hensat? Ya makanya saya pernah mengusulkan ya itu dengan Perludem juga waktu itu. Ya. Ini kalau kemudian yang dihadirkan oleh KPU hanya debat antar calon presiden dan calon wakil presiden, menurut saya kurang lengkap. Harusnya ada juga debat antar ketua umum partai politik. Ya kalau ketua umum partai politiknya banyak yang sudah senior gitu ya, antar sekjen lah. Sekjen, ya. Sehingga kita itu, kami rakyat Indonesia tuh paham ini partai politik mau apa. Tadi kan ada quote-nya dari Bung Karno ya. Itu kalau lengkap tuh quote-nya Bung Karno, itu dia juga pernah mengatakan bahwa salah satu cara untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera, rakyatnya lebih sejahtera adalah dengan partai politik. Ya. Maka artinya setuju saya begitu partai politik diungkapkan, dia memegang peran penting. Karena produk-produk undang-undang itu melalui partai politik juga. Sehingga tidak terlalu berlebihan bila kami rakyat Indonesia menginginkan ada debat antar partai politik. Karena kan kita bisa tahu nih visi misinya mau apa aja. Gini loh maksud saya. Ada tudingan, oh ini partai nasionalis, oh ini partai religius. Nggak gitu, buka ada ART-nya. Semua partai politik di Indonesia nasionalis religius. Begitu jadi dibuka kombinasi ada Pancasila. Keduanya ya. Begitu dibuka ada Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasilanya nasionalis, ketuhanan yang Maha Esa religius. Jadi artinya sebetulnya semua sama aja. Nah, begitu masuk pemilu, kalau kita tarik ke ranah bisnis, pemilu itu kan bisnis harapan. Mana harapan yang paling disukai oleh rakyat, dia menang. Gitu ya. Mana yang menjual harapan paling manis, janji manis. Tapi kalau partai politik ini permainannya, bukan permainannya, atau kompetisinya ada di ranah ideologis. Nah, dipaparkan dong ke rakyat. Saya kalau nanti wakil-wakil rakyat saya berada di Dewan Perwakilan, maka kami akan melakukan A, B, C, D, E. Itu kan fair buat rakyat. Gitu. Transparan dari awal. Nah sekarang ini akhirnya apa? Rakyat Indonesia dalam memilih partai politik terjebak dalam ketokohan. Ya. Saya pilih PDI Perjuangan karena ada Soekarno, Ibu Megawati Soekarno Putri, Mbak Puan, Mas Ganjar, dan lain-lain misalnya. Saya pilih Nasdem, ada Surya Paloh, kan dan mendorong Anies Baswedan. AHY, Anies Baswedan, PKS, Anies Baswedan. Terus kemudian Gerindra karena Pak Prabowo. Tapi akhirnya terfokusnya kepada calon presiden. Padahal begitu dalam membuat kebijakan, presiden juga punya kewenangan, DPR punya kewenangan. Tapi yang ini kan nggak pernah disentuh nih. KPU terlalu fokus pada yang seksi, calon presiden aja. Padahal harusnya
partai politik ini juga diberikan kewajiban yang sama untuk melakukan debat juga begitu. Bukan diwadahi, diberikan kewajiban yang sama seperti calon presiden untuk juga memaparkan visi misinya dan berani bertengkar secara positif tentang visi misinya dia, nilai-nilainya dia, dan program-programnya bila menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan. Oke, setuju dengan ide itu? Ya sebenarnya kan politik gagasan kan demikian. Dalam politik gagasan itu kita berharap partai-partai politik kan punya ideologi. Tetapi kalau ideologinya itu tidak pernah ada proses dialektika, ya rakyat tidak tahu apa perjuangannya, gitu loh. Jadi yang kerap kali yang terjadi, partai politik ini kan tidak pernah tahu jenis kelaminnya seperti apa. Jadi partai politik juga harusnya mampu memberi harapan. Tetapi harapan itu kan terukur. Misalnya, apa sih program partai politik untuk kemajuan pendidikan? Bagaimana mengatasi yang sekarang ini masalah pendidikan itu masalah zona pendidikan. Itu kan masalah seluruh Indonesia. Bagaimana pengatasannya? Punya nggak dia programnya? Bagaimana mengatasi stunting misalnya? Bagaimana mengatasi kemiskinan? Yang real, masing-masing diadu gagasannya. Sehingga rakyat itu bisa menentukan partai ini benar nggak dia memiliki yang disebut kesadaran yang mampu menyerdaskan rakyat. Jangan seperti sekarang kesadarannya palsu gitu loh. Mengapa kesadaran palsu? Karena rakyat tidak pernah tahu program partai politiknya apa, kemudian tanggung jawab publiknya apa, sehingga ada ukuran parameter. Maka ke depan kita dorong. Jadi masing-masing misalnya partai politik, mengapa dia menyalonkan ini? Kan dia punya reason, alasannya. Diadu perdebatan. Jadi sekarang bagaimana politik gagasan itu harus dimulai dengan suatu kesadaran bersama rakyat itu meminta harapan. Tapi harapan itu real. Jangan harapan janji palsu. Lah ini yang terjadi. Makanya menurut saya ya KPU harus kreatif. Dalam arti tidak sekedar menampilkan para yang namanya capresnya, tapi juga menampilkan calon-calon menterinya. Diadu. Sehingga kita akhirnya melihat menteri. Bagaimana menentukan calon menterinya, Romo? Loh, kan bisa. Seperti Amerika punya bayangan dong. Kalau saya jadi Menlunya ini, kalau saya jadi Menteri Ekonominya ini, pendidikannya ini. Sehingga di antara mereka kan bisa Tapi bukankah ada jatah-jatah partai juga ketika mereka memang bergabung nantinya kan biasanya demikian. Mereka profesional, masal mereka mampu. Karena ini jabatan politis, ya pasti dari partai politik dong. Kita ini salah, selalu memberi sebuah bahwa ini wilayah partai politik, ini bukan wilayah partai politik, profesional. Enggak, ini jabatan politik. Justru keistimewaan hak prerogatif harusnya dari partai politik. Pemenang pemilu itu harusnya ada di rakyat juga. Karena partai politik. Tapi kalau rakyat disodori, misalnya menteri pendidikannya ini calon saya, dia punya visinya ini. Dan satu ini, dia adu. Sehingga rakyat tahu, oh kalau saya memilih partai ini, presidennya ini, nanti menterinya ini. Mas Hensat, setuju tidak tuh Mas Hensat? Ya itu supaya resiko ditanggung bersama lah, kira-kira gitu. Jadi bukan hanya calon presiden yang menanggung resiko kalah, tapi juga calon-calon menteri ini menanggung resiko kalah. Dan ingat, walaupun sudah diumumkan, nanti pada saat jagoannya menang, harus siap juga diganti gitu. Loh kok saya diganti, katanya saya diumumkan bakal menang gitu. Kalau menang jadi menteri. Ya presidennya tinggal bilang ya kan itu hak prerogatif saya, jadi mohon maaf. Tapi gimana soal lobby-lobby politik dan jatah? Tapi kan gini, rakyat juga butuh kan. Supaya saya paham maksudnya Romo. Jadi rakyat juga butuh yang namanya kredibilitas. Sehingga ke depan nggak ada masalah. Di negara-negara maju juga begitu. Misalnya yang penting-penting lah, menteri ekonominya siapa, menteri pendidikannya siapa. Jadi si calon presiden tuh bisa menang atau juga bisa kalah gara-gara menterinya. Ada di dia nih saya nggak suka nih. Dia menang nih gitu. Kan lebih fair kan? Ya boleh. Ya kan, namanya usulan boleh kan? Usulan kan boleh kan? Oke, boleh Romo. Iya. Oke, nah kalau kita kembali ke tema kita soal pemilu 2024 jujur dan adil, ini sebagai closing statement juga. Apa pesan saran yang ingin disampaikan supaya penyelenggaraan pemilu kita sukses di 2024, ditambah lagi kan kita ingat ya bahwa bebannya ini adalah pemilu yang serentak begitu, lebih besar lagi bebannya. Jangan sampai seperti pemilu 2019 terjadi ada banyak menumbangkan panitia pemilu pada saat itu. Silakan Mas Hensat. Ya menurut saya yang pertama jelas ada edukasi yang terus berulang ya tentang bagaimana pelaksanaan pemilu.
Kemudian yang kedua ada transparansi. Transparansi ini penting, bukan saja transparansi dari penyelenggara pemilu, tapi juga penguasa. Jadi artinya presiden dan partai politik yang berkuasa saat itu. Kemudian yang ketiga adalah memang membebaskan siapa saja untuk menjadi calon presiden, sehingga apa? Tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa pemilunya akan curang. Bayangkan kalau misalnya ada calon yang diinginkan oleh rakyat tidak bisa maju, maka otomatis itu akan menjadi sinyalemen sangat negatif. Bukan saja buat KPU-nya, tapi buat penguasa saat itu, buat presiden saat itu. Baik, singkat silakan Romo. Ya, kita yakinlah pemilu ini akan berlangsung aman dan damai dan jujur. Satu syarat. Partisipasi publik harus mengawal pemilu itu, dan KPU harus dan Bawaslu harus independen. Baik, terima kasih Romo Beni dan juga Mas Hensat atas diskusi dan pencerahannya. Semoga diskusi kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, dan pemirsa, saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Sampai jumpa di Visi Negarawan minggu depan.